Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Para penonton yang sangat saya hormati, kembali lagi dengan saya. Dan saat ini kita memasuki video yang ke-47. Video yang ke-47 ini kita akan membahas tentang tindakan. Sebagaimana telah saya sampaikan pada video-video di depan, bahwa untuk pemidanaan itu ada dua, pemidanaan juga ada tindakan. Bahwa terkait dengan tindakan ini diatur pada pasal 103. Ayat 1 saya bacakan, tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa. Jadi dalam pemidanaan KUHP baru ini bisa dua-duanya. Selain diberikan tindak pidana pemidanaan pidana pokok, juga dapat dijatuhi tindakan, bisa dua-duanya. Dan ini yang ayat 1 membahas tentang yang dapat dua-duanya, pidana pokok dan dapat dengan tindakan. Berupa A, konseling ya, seringlah kita kerap mendengar konseling ini. Jadi konseling itu ya proses melakukan pemberian bimbingan, kemudian dari hati ke hati, yang tujuannya adalah mengatasi permasalahan dan untuk merubah atau mengubah perilaku pelaku atau perilaku narapidana yang kemarin negatif, bahasakannya karena melanggar hukum kan negatif, untuk bisa menjadi positif. Untuk secara teknis bagaimana pelaksanaan konseling, karena saya bukan psikologi ya, bukan psikolog ya, ya saya tidak bisa menjelaskan. Namun intinya adalah itu tadi, sebuah proses membimbing dan untuk mengatasi permasalahan. Yang B, rehabilitasi. Ini juga sering kita rehab ya, rehabilitasi. Kalau di kampung-kampung juga istilah ini sering dipakai. Oh, lagi apa itu Pak D, Pak Le, kita merehab rumah. Berarti kan rumahnya yang tadinya mungkin ada kerusakan sedikit, maka direhab. Direhab berarti dalam hal ini ya sama saja dengan apa ya, memperbaiki lah ya, memperbaiki. Jadi kemudian memperbaiki dari yang kurang baik menjadi baik, yang tidak baik menjadi lebih baik. Bahwa rehabilitasi dalam KUHP baru ini ya bisa berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi sosial ini sebagai proses pemulihan ya, pemulihan agar secara mental maupun sosial si pelaku ini bisa kembali menjadi dan melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang positif dan konstruktif. Konstruktif itu ya terarah dengan baik. Dalam rangka supaya, karena kemarin pernah salah, namun kan tetap warga negara. Nah, salah satu tugas negara sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 ya salah satunya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk juga warga negaranya di dalamnya. Juga yang di sisi lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernah salah maka dicerdaskan supaya bisa menjadi positif, konstruktif, dan kembali lagi untuk menjadi warga negara yang baik dan bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Itu rehabilitasi, menjadikan yang kurang baik atau tidak baik menjadi lebih baik. C, pelatihan kerja. Gitu. Pelatihan kerja ini berarti si narapidana tadi diberikan tindakan untuk berkegiatan terkait dengan keterampilan, skill ini ya, skill ya. Agar dia, kalau mungkin katakanlah kemarin salah karena
melakukan pencurian karena dia tidak punya pekerjaan, atau melakukan penipuan karena dia tidak punya pekerjaan untuk mendapatkan hasil uang, maka dengan adanya diberikan pelatihan kerja ini, kan dia jadi punya keterampilan untuk yang positif. Maka dia bisa nanti bekerja, sehingga dia bisa mendapatkan hasil, yang dengan hasil itu bisa mencukupi kehidupannya. Dan bisa kembali kepada masyarakat dengan baik. Huruf D, perawatan di lembaga, dan atau huruf E, perbaikan akibat tindak pidana. Saya bahas yang huruf D. Yang huruf D dulu, yaitu perawatan di lembaga. Bahwa pasti akan disiapkan ini dalam waktu 3 tahun ini sampai menjelang nanti di 2026 berlakunya KUHP, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial. Saat ini memang sudah ada ada lembaga-lembaga sosial yang menampung, yang melakukan semacam rehabilitasi juga pelaku-pelaku tindak pidana sudah ada, namun dengan adanya ketentuan yang ada di KUHP ini saya pikir akan bisa ditambah di masing-masing daerah ada. Baik milik pemerintah maupun swasta ya. Nah ini ada milik swasta loh ini. Jadi ternyata KUHP baru ini juga membuka ruang bisnis nih. Membuka ruang bisnis atau ruang usaha ya. Kalau ada rekan-rekan penonton SHMH yang punya kapital, punya modal, bisa ini membuat lembaga-lembaga yang untuk melakukan perawatan-perawatan tertentu yang nanti bisa menampung para narapidana. Secara otomatis pasti ada profitnya kan, pasti ada anggarannya untuk ini. Dan itu saya pikir merupakan lahan bisnis yang bagus. Satu, mendapatkan profit. Yang kedua, turut andil dalam memperlancar penegakan hukum. Dan yang ketiganya, bisa turut serta melakukan rehabilitasi orang yang kemarin melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana, menjadi lebih baik berkat lembaga kesejahteraan sosial swasta yang mudah-mudahan nanti dari rekan-rekan pemirsa SHMH ini ada yang mampu dan mau untuk membuat lembaga ini. Saya ikut mendoakan, amin. Jadi sekali lagi ada ruang juga ternyata kalau kita mengotak-atik, wah ternyata ada bisa untuk lakukan usaha ini KUHP baru kan. Perbaikan akibat tindak pidana ini kalau menimbulkan kerusakan ya, perbaikan bisa jadi dilakukan perbaikan sendiri atau minta orang lain atau ya macam-macam lah teknisnya. Wah saya tidak bisa memperbaiki, namun ini plus minusnya kerugiannya sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta lah, itu kalau diberikan sudah sama. Menurut saya itu hanya masalah teknis saja dan itu masuk dalam perbaikan atas akibat yang terjadi atas adanya tindak pidana. Kemudian tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 adalah berupa rehabilitasi. Ini yang memiliki kekurangan, yang memiliki disabilitas. Berupa A, rehabilitasi. Yang dalam hal ini, rehabilitasi ini adalah proses pelayanan untuk seseorang yang mengalami disabilitas, baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir, untuk kembali lagi memfungsikan serta mengembangkan kemandirian sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Kemudian yang huruf B, penyerahan kepada seseorang. Nah, seseorang di sini adalah pihak keluarga
yang mampu merawat ya daripada ke tempat lain, ke lembaga, adalah Pak Liknya, adalah Pak D-nya, ada tantenya, ada ponakan mungkin yang memang mampu merawat, atau juga di luar keluarga namun yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan. Mungkin ini salah satunya yayasan-yayasan ya gitu. Kemudian huruf C, perawatan di lembaga, hampir sama intinya. Penyerahan kepada pemerintah dan atau perawatan di rumah sakit jiwa. Kalau memang lembaga tidak mampu dan sebagainya, maka atau keluarga tidak mampu, maka dilakukan penyerahan kepada pemerintah. Pemerintah bagaimana? Pasti nanti akan bekerja sama dan ada lembaga-lembaga yang melakukan ini. Kemudian perawatan di rumah sakit jiwa. Ayat 3, saya pikir ini tidak perlu saya jelaskan, sudah jelas lah ya kalau perawatan di rumah sakit jiwa ini ya untuk narapidana yang memang masih memiliki ada gangguan jiwa, ada sakit jiwa. Ayat 3, jenis, jangka waktu, tempat dan atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dalam putusan pengadilan. Jadi akan ditetapkan melalui putusan di sini waktunya sekian kan gitu. Pasal 104, dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan 54, yaitu tadi tentang bagaimana hakim wajib mempertimbangkan sebelum memutuskan. Pasal 105, tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau B, penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini yang alkohol, yang narkotika, yang psikotropika dan adiktif, itu berarti terdiri dari huruf A, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial. Pasal 106, dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan kemanfaatan bagi terdakwa. Ya yang sesuai lah ya, manfaat atau tidak. Misalnya anaknya sudah tua banget, masa suruh montir, itu kan kayaknya nggak pas. Kemampuan terdakwa ya dilihat kemampuannya, kalau ini montir bagaimana. Jenis pelatihan kerjanya. Ayat 2, dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yang jenis pelatihan kerja, hakim wajib memperhatikan pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa. Harus diperhatikan, jangan terlalu jauh. Sampai jauh nanti malah menimbulkan beban biaya atau malah jadi antar jemput kan. Dan seperti itu. Dan termasuk juga minat dari si terdakwa. Pasal 107, tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat, disesuaikan. Pasal 108, tindakan perbaikan akibat tindak pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana untuk bisa seperti semula. Pasal 109, tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat. Pasal 110, saya pikir sudah jelas itu ya. Pasal 110, tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. Ayat 2, penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. Jadi batasannya adalah sampai sembuh. Ayat 3, penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa. Pasal 111, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan 110 diatur dengan peraturan pemerintah. Kita tunggu peraturan pemerintahnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Semoga bermanfaat. Tetap mengingatkan bagi yang belum subscribe agar subscribe dan nyalakan
lonceng notifikasi karena masih banyak video SHMH yang akan di-upload di kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.